dalam hal pekerjaan, bukan pekerjaan kantor, 932 tapi urusan pribadinya bosnya. ya Minta jatuh MB tolong ini bawakan baju saya ke laundry. Nah ini kan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan atau yang lain sebagainya. Atau kita berlaku baik kepada bawahan dengan tujuan supaya mereka baik sama kita juga, tidak usah. Makanya kita harus tekankan, hafal baik-baik ini ustaz dan ustazah sekalian, surah Al-Isra ayat 7. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu baik, maka kebaikannya untuk kita lagi. Jadi jangan mengharapkan balasan yang dari kanan orang lain. dulu, kanan Kalau dulu. kita berlaku baik dalam organisasi, di kantor kita baik sama bos kita, baik sama rekan sejawat kita, baik sama bawahan kita tidak usah melihat siapa yang kita baiki, tapi yang kita lihat adalah untuk siapa kita berlaku baik, untuk kita sendiri, untuk Allah. Karena kenapa? Orang baik itu siapa yang dia baiki. Mobil ini orang ini Tapi kanan. dia berlaku Kiri. baik karena memang dia harus baik, karena Allah yang perintahkan. Ini orang kayaknya Jadi seperti itu. kerudungnya yang Untuk, itu dia nutup pintu. Prinsip-prinsip dalam manajemen. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, apa bedanya manajemen Islami dengan konvensional? Kita perhatikan beberapa poin, ada 6. 3 poin pertama, definisi. Manajemen konvensional yaitu usaha kita mencapai tujuan organisasi dengan metode apapun yang dianggap menguntungkan. Nah, ini bahasa kasarnya kita menghalalkan segala cara. Ini konvensional. Konvensional itu apa? Yang tidak berlandaskan Islam. Manajemen umum. Sedangkan manajemen Islam, apa tujuannya? Definisinya, usaha mencapai tujuan organisasi dengan metode yang halal dan halal, berkah, dan untuk halal haram haram. Makanya banyak di antara orang-orang yang awam di luar sana mengatakan yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini tanda kurangnya iman dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah selalu menjamin rezeki. Makanan selalu padat. Dari itu kita harus mengambil metode yang halal dan berkah dalam menjalankan tujuan atau mencapai tujuan Allah. Kemudian sifat dari manajemen konvensional, poin kedua, mengikuti prinsip dan filosofi sekularisme dan kapitalisme. Nah, ini tentunya tidak dibenarkan dalam Islam. Sekularisme apa? Membedakan, memisahkan antara agama dengan poin-poin kehidupan. Makanya paham sekularisme ini sudah tanpa kita sadari memasuki pemikiran masyarakat awam, anak muda terutama. Bahasa-bahasa seperti tidak usah bawa-bawa agama lah. Kita ini kan lagi bahas politik, ngapain bawa-bawa agama? Ya tidak usah bawa-bawa agama lah. Kita kan lagi bahas dunia kedokteran dan lain sebagainya. Tidak usah bawa-bawa. Ini paham sekularisme yang tanpa sadar telah merasuki banyak orang di zaman sekarang. Dan kapitalisme. Ya, kapitalisme itu hanya menguntungkan orang-orang yang di atas, sedangkan yang di bawah rugi. Sedangkan apa sifat manajemen Islam? Mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Selalu berpedoman terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena Al-Quran saja dari dalil. Ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang umum. Bukan hanya petunjuk dalam ibadah, petunjuk dalam kehidupan dunia kita pun Al-Quran. Di sinilah bedanya. Kemudian tujuan. Apa tujuan manajemen konvensional? Memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan. Ya, inilah fenomena yang ada di zaman sekarang. Dalam suatu organisasi atau perusahaan ada pemangku kepentingan yang harus dipenuhi kebutuhannya hanya karena mereka investor dan sebagainya, maka semua itu harus berjalan sesuai dengan keinginannya. Nah, saya kan sudah investasi ini di yayasan ini, maka dari itu harus sesuai kemauan saya, kebutuhan saya kan harus terpenuhi. Tapi manajemen Islami tidak. Tujuannya membuat Allah Ta'ala ridha. Ya, misalnya saya sebagai investor,
saya berinvestasi di yayasan ini karena saya ingin Allah ridho terhadap apa yang kita lakukan dan apa yang kita tuju. Jadi sama-sama tujuan kita, investor, direktur, jajaran atau ke bawah itu, tujuan kita, maka manajemen Islam inilah yang terbaik kita lakukan. Apalagi kita sebagai kita lanjut. Kualifikasi dalam manajemen konvensional hanya kemampuan manajerial yang dibutuhkan. Maksudnya apa ya? Skill manajerial, skill human resources, kemudian skill administrasi, skill apa yang general affair atau kebutuhan logistik yang seperti ini yang dibutuhkan. Makanya mungkin dapati sertifikasi lain di luar sana fokusnya memang pada kemampuan manajerial, tapi dalam sertifikasi kita ada yang kita tambah. Demo may be closed by the time you Dalam manajemen arrive. Islami, pengetahuan Islam dulu dan kemampuan manajerial. Nah, dua-duanya dibutuhkan. Karena kenapa? Kalau hanya kemampuan manajerial tanpa Islam, boleh jadi 3 hal yang terjadi: halal, haram, hantam. Ya hantam semua. Yang penting hukum manajemen tercapai. Nah, ini yang kita tidak mau. Kemudian dalam harusnya yang kita rekrut, ya, rekrutmen tenaga kerja yang baru, karyawan baru dalam perusahaan kita, misalnya yayasan kita harus juga melihat minimal dia sholat 5 waktu di masjid. Kalau lagi perempuan yang penting dia sholat 5 waktu, rajin di masjid. Nah, ini harus menjadi dasar, tidak merokok, pengetahuan Islam dasar, pokoknya yang seperti itu. Kecuali kalau yang kita inginkan guru, tahfiz dan sebagainya, nah tentu ada persyaratan tambahan, hafalannya, kemudian sanad keilmuan Qurannya dan sebagainya. Kalau misalnya hanya sekadar office boy misalnya, atau supir atau staf operasional lainnya, kita harus mempertimbangkan paling tidak sholat 5 waktu. Karena banyak di antara orang yang melamar kerja sama kita misalnya, ya ini sholat tidak, bahkan minta lamaran kerja pun, minta info lamaran kerja pun mereka cuma modal P saja. P, ada lowongan. Nah, ini kan tidak suka ya. Maka dari itu dalam proses seleksi karyawan harus mempertimbangkan 2 hal: pengetahuan Islam dan kemampuan teknis atau manajemen. Kelima, bedanya keputusan. Dalam pengambilan keputusan di manajemen konvensional berdasarkan pandangan pimpinan semata. Nah, di sini pandangan pimpinan menjadi hasil akhirnya tetap di pimpinan. Dan kadang memperhatikan kemaslahatan, tapi tetap saja ada yang kurang di sini. Nah, sedangkan di manajemen Islami pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan memperhatikan kemaslahatan dunia dan akhirat. Keputusan yang membuat Allah murka sama kita semua. Ini yang harus ditekankan sebenarnya. Jangan sampai ada keputusan yang terlahir dari musyawarah yang membuat Allah murka. Sebagaimana tujuan kita tadi membuat Allah ridho. Jangan sampai manajemen kita yang kita terapkan ini justru membuat Allah murka sama kita semua. Baik. Kemudian yang terakhir, pengendalian atau kontrol. Manajemen konvensional sangat kompleks dan membutuhkan banyak metode untuk pengendalian. Nah, inilah dampaknya kalau tidak menerapkan asas keislaman dalam manajemen dan rekrutmennya, kualifikasinya cuma manajerial saja. Kenapa banyak perusahaan yang di luar sana, ya, yang umum-umum, mereka susah mengadakan pengendalian karena orang-orang individual pelaku manajemen itu sendiri tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, makanya banyak korupsi seperti yang lagi viral sekarang 71 triliun ini. Nah, ini kenapa susah sekali mengadakan mitigasi resiko ya, risk management. Mereka kayak susah sekali mengadakan hal seperti ini. Kenapa? Karena orang-orangnya memang susah di manage, karena tidak apa istilahnya, orang-orang yang pelaku manajemen ini tidak mempunyai asas keislaman, tidak punya syakhsiyah
Islamiyah, kepribadian yang Islami. Sedangkan dalam manajemen Islami lebih mudah dilakukan pengendalian. Kenapa? Karena semua personel sudah termotivasi dan terarah dengan nilai-nilai Islami. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap diri kalian adalah pemimpin. Bahkan kita memimpin diri kita sendiri. Dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Dengan menerapkan takwa, maka kita akan mawas diri, hati-hati. Jangan sampai saya tidak amanah, jangan sampai saya tidak adil. Kan lebih gampang mengatur orang-orang yang paham agama. Inilah kenapa manajemen Islam ini yang kita perjuangkan. Lihat bawahan kita, lihat atasan kita harus memiliki asas keislaman yang baik. Karena kenapa? Akan lebih mudah kita mengadakan pengendalian, ya, pengawasan. Karena kenapa? Setiap orang sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu intinya. Lanjut, alur sederhana manajemen Islami. Lihat di sini, pimpinan ke bawah memberikan instruksi kepada siapa? Kepada pelaksana. Kemudian menghasilkan tujuan. Tapi ada penghubung di antara pimpinan, instruksi, dan pelaksana, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pimpinan harus paham Quran dan Sunnah. Instruksi yang diberikan harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Dan pelaksana juga harus paham Quran dan Sunnah. Kenapa? Pimpinan tentu harus paham Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena instruksi yang akan diberikan pastinya tidak boleh lari dari dua itu. Dan pelaksana juga harus paham Quran dan Sunnah. Kenapa? Mereka juga tidak boleh asal iya saja, yes man, selalu mengiyakan perkataan atasan. Mereka harus tahu apakah instruksi yang diberikan kepada mereka bawahan ini sudah tidak menyimpang dari Quran dan Sunnah, ataukah justru menyimpang. Karena kenapa? Pelaksana juga harus menasehati pimpinan seandainya instruksi yang diberikan menyimpang dari Islam. Misalnya, sudah tidak apa-apa kita menerapkan sistem ini saja, walaupun dasarnya memang ini terlarang dalam agama. Kita berlakukan saja denda-denda yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keuangan Islam. Makanya pimpinan, instruksi, pelaksana semuanya harus mengikuti Quran dan Sunnah supaya tujuannya betul-betul produk dari manajemen Islami itu sendiri, bukan produk manajemen konvensional. Ini sederhananya. Lalu lanjutannya ini dia. Sedangkan alur lanjutan manajemen Islami memperhatikan POAC. Yang lebih populer POAC 4, planning, organizing, controlling. 4. Tapi kita tambahkan 1, evaluation. Evaluation itu penting. Nah, yang pertama planning, perencanaan atau takhtir. Merencanakan sesuatu tentunya harus. Kalau tidak ada planning, apa yang dilakukan? Tidak ada arah, seperti orang buta berjalan tanpa tongkat. Mereka akan meraba-meraba saja, tidak tahu apa dan apa tujuan mereka, kemana mereka. Ya, organisasi atau taksir, mengatur. Jangan sampai yang sudah direncanakan menyimpang dari perencanaan. Kadang-kadang kita sudah bikin plan A, plan B, tapi malah di lapangan plan D lagi yang dibuat. Kemudian actuating, tatbik, pelaksanaan. Laksanakan apa yang kita sudah rencanakan dan kita atur. Kemudian controlling, pengawasan, al-mutaba'ah. Al-mutaba'ah bahasa Arab itu maksudnya kita ikuti terus perkembangan. Atasan selalu mengawasi kinerja bawahannya dan sebagainya. Dan yang terakhir al-muhasabah, evaluation, penilaian. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Bayangkan ustadz dan ustadzah sekalian, kalau setiap pelaku manajemen menerapkan perkataan Umar bin Khattab tadi, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu." Hisablah diri kalian, evaluasi diri kalian sebelum kalian dihisab. Kita sebenarnya sudah tidak butuh lagi evaluasi organisasi, tingkat rapat gitu. Karena kenapa? Setiap orang sudah mengadakan evaluasi untuk dirinya, walaupun tetap dibutuhkan. Maksudnya adalah lebih mudah pengendalian dan evaluasi jika setiap orang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi POACE. Nah, beberapa tingkatan manajemen dan kemampuannya ini perlu kita perhatikan. Tentu ada top manager atau top management, manager tingkat atas, middle manager, manager tingkat tengah, dan low manager, manager tingkat bawah. Kembali lagi bahwasannya yang terbaik di hadapan Allah adalah yang bertakwa.
Tapi dalam hal manajemen pasti ada level-level. Nah, apa yang harus dikuasai oleh setiap level ini? Kita perhatikan grafiknya. Yang tingkat atas lebih besar kemampuan gagasannya. Kemudian juga teknisnya pun harus dikuasai. Kenapa? Karena manajer tingkat atas lebih besar kemampuan gagasannya daripada yang di bawahnya, karena ya semua arahan perencanaan itu tentunya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Maka dari itu harus ada conceptual skill. Manajer tingkat atas harus bisa menggagas sesuatu yang dilaksanakan oleh bawahnya, walaupun kelihatannya tidak banyak kerja, tapi sebenarnya tanggung jawab terakhir itu di tingkat atas. Karena kenapa? Mereka yang berikan arahan. Barulah kemampuan teknis. Dan tingkat menengah, ya kemampuan gagasannya lebih kecil, lebih besar di kemampuan teknis. Kemudian yang di tingkat bawah lebih besar lagi kemampuan teknisnya, karena mereka adalah pelaksana. Tapi yang perlu diperhatikan, asatidzah dan ustadzah sekalian, yang di warna hijau. Yang warna hijau ini sama besar kemampuan kemanusiaan atau human skill. Kenapa harus ada human skill? Kembali ke al-ihsan tadi, kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat baik pada sesama manusia, itu kebaikan akan kembali ke diri kita lagi. Maka baik itu tingkat atas, tingkat menengah, dan tingkat bawah harus punya kemampuan kemanusiaan atau human skill atau al-ihsan, kebaikan. Terlepas dari apakah dia lebih ke gagasan atau lebih ke teknis. Ini tentu kita percepat sedikit karena keterbatasan waktu. Nah, rumus SMART dalam manajemen, nah ini perlu diperhatikan dalam manajemen. SMART, S-M-A-R-T, spesifik. Yang pertama adalah menentu. Jangan sampai ngalor ngidul ke kanan dan ke kiri, tidak menentu arah manajemen. Dan M, measurable atau terukur. Dan sampai kita tidak bisa mengukur kemampuan kita atau sumber daya perusahaan kita tidak bisa ukur itu. Achievable, dapat dicapai. Realistis, dalam hal ini realistis. Jangan kita membuat target yang terlalu tinggi tanpa memperhatikan itu tadi. Sebenarnya ini masih ada kaitannya dengan poin kedua tadi, measurable. Buatlah target yang kita bisa capai, realistis dengan kemampuan kita, dan relevan, sesuai dengan perkembangan zaman, dan yang terakhir timely, tepat waktu. Kita harus membuat timeline yang jelas. Dalam merencanakan harus timeline, garis waktunya, jadwal-jadwal itu harus ditepati. Jadi rumus SMART ini harus kita terapkan dalam manajemen. Nah, kita masuk ke pembahasan kedua, praktik manajemen dalam kantor. Tiada yang lebih baik dalam membimbing manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman. Nah, ini teraktualisasi dalam ayat-ayatnya yang menjadi pedoman dalam setiap persoalan manajemen, sehingga ia dapat menjadi pedoman yang lebih baik dalam menerapkan manajemen praktis. Karena manajemen itu bukan teori saja, tapi praktek. Nah, ini yang utama. Nah, apa saja praktek manajemen? Pertama, bumi untuk investasi. Bagaimana dalam surah Hud ayat 61, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha." Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau dari tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi berfirman, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Setiap kita ini adalah khalifah. Allah sudah jadikan kita sebagai khalifah yang harus merawat bumi. Maka dalam proses manajemen kita harus manfaatkan sumber daya alam maupun insani yang telah Allah sediakan dengan sebaik-baiknya, karena ini amanah. Tentunya Allah tidak mengutus manusia ke permukaan bumi ini kosong saja tanahnya. Allah sediakan sumber daya. Makanya kita harus makmurkan itu. Inilah manajemen. Makanya kita punya manajemen sumber daya manusia, kemudian manajemen logistik dan sebagainya. Ini kan berkaitan dengan sumber daya. Nah, bumi ini adalah investasi terbesar kita. Bagaimana agar sampai kita menjalani khalifah. Yang kedua, praktik manajemen dalam Al-Quran, pengaturan dan pengawasan. Yang mana itu? Surah Yunus ayat 3. Inna rabbakum Allahu alladzi khalaqas samawati wal arda yudabbirul amr. Sesungguhnya Tuhan kamu itu Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan enam masa. Dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur segala. Jika kita sudah mulai suatu pekerjaan,
harus diatur dan diawasi jalannya dengan baik. Allah bicara langit dan bumi seperti ayam dalam 6 masa. Kenapa ada penjelasan 6 masa? Seandainya Allah berkehendak, Allah bisa saja ciptakan langit dan bumi sekali jadi. Sebagaimana kalau kita ibaratkan ya, dalam satu jentikan jari sudah jadilah langit dan bumi. Allah bisa melakukan itu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Tapi kenapa Allah tapi ayam dalam 6 masa? Padahal kita tahu Allah pasti bisa menciptakan langit dan bumi dalam sekejap mata. Tidak butuh waktu 6 masa 6 hari. Dalam menjalankan urusan kita tidak bisa mengharapkan hasil yang instan. Semua butuh waktu. Bahkan Allah pun menunjukkan kepada kita, langit dan bumi pun Allah ciptakan dalam 6 masa. Ada waktunya. Makanya kita tidak boleh tidak sabaran dalam menjalankan suatu proses dalam manajemen kita. Supaya apa? Supaya lebih sempurna usaha kita. Kita sabar, kita jalani prosesnya dalam waktu tertentu. Sedangkan penciptaan langit dan bumi saja butuh waktu. Nah, di sini Allah tunjukkan. Padahal kalau Allah mau, Allah bisa saja sekejap mata jadilah bumi dan langit. Kemudian dia bersemayam di atas arsy untuk mengatur urusan. Apakah Allah menciptakan langit dan bumi ini kemudian Allah tinggalkan saja begitu? Tidak. Allah mengawasi dari arsy-Nya. Allah mengawasi. Sebagaimana Allah juga berfirman di surah Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira kalau mereka itu dibiarkan mengatakan kami beriman sedangkan mereka tidak diuji? Makanya Allah tidak pernah meninggalkan hambanya, tidak pernah kita dibiarkan saja seperti itu. Pasti Allah awasi, karena Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah lah yang mengawasi kita semua di langit dan di bumi ini, semua perkara itu. Makanya dari sini kita ambil pelajaran. Begitu atau menyusun proyek, kita harus awasi, jaga dengan baik, jangan sampai ada penyimpangan ataupun kesalahan fatal dalam pelaksanaan. Yang ketiga, pemimpin dan tanggung jawab. Dalam surah Taha ayat 115, walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Artinya, dan sesungguhnya kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Surah Taha ayat 115. Di sini Nabi Adam alaihissalam diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah diperintahkan, tapi dia lupa dengan perintah yang Allah berikan dan Allah tidak mendapati pada diri Nabi Adam pada waktu itu kemauan yang kuat. Apa hikmahnya? Terkadang pemimpin mereka mengetahui tanggung jawabnya dan punya niat untuk menjalankan amanah yang dia berikan. Namun dia ditinggalkan karena dua hal, lupa dan lemahnya tekad. Manusia itu adalah lemah. Tapi kalau kita tidak tekad, walau najid dalam azam, mereka Nabi Adam tidak ada azamnya. Azam itu apa? Walaupun waktu, tapi akan segera. Nah, kalau pakai combo lupa, sudah lupa, tekadnya lemah lagi, nah ini akan menjadi batu sandungan untuk baik itu pimpinan. Maka dari itu pemimpin harus tidak boleh terlupa dan juga harus punya tekad dan kemauan supaya apa bisa melaksanakan tanggung jawab. Keempat, manajemen dan etos kerja. Dalam surah Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, yang menjadikan mati dan hidup, dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya. Dunia ini tempat kita berkompetisi, tapi berkompetisi dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Sebab diciptakan manusia dalam kehidupan ini adalah untuk berkompetisi siapa yang terbaik dalam usaha dan pekerjaannya. Semua bekerja dengan maksimal sehingga jelas mana yang berbuat baik. Nah, itulah inti dari manajemen. Al-ihsan, ahsanu amal. Kalau kita jadikan ini sebagai prinsip pekerjaan, kita harus yang terbaik dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menghasilkan etos kerja yang baik dalam manajemen.
kelima, ada poin pengawasan dokumen dan informasi. Di mana itu? Di surah Al-Baqarah ayat 100. Wa ma nansakh bi ayatin aw nunsiha. Apa saja ayat yang hapus atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau sebanding-bandingnya. Maksudnya apa? Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang dinaskhkan oleh ayat yang lain. Contoh, dalam hal pelarangan khamar, sudah memberikan perintah bahwasanya jangan kalian melaksanakan sholat dalam keadaan mabuk. Ini kan pelarangan tapi belum tegas. Nah, nantilah di ayat-ayat yang lain barulah Allah tegaskan kembali. Nah, sesungguhnya khamar, maisir, judi dan sebagainya itu haram dan tinggalkanlah kalau kalian ingin beruntung. Di sini ayat ini menghapus ayat sebelumnya. Menghapus ya, dalam artian kita datangkan yang lebih baik daripadanya. Walaupun tetap tertulis dalam Al-Quran, tapi maknanya itulah yang menghapus makna sebelumnya. Hikmah apa yang kita ambil di sini? Nah, kita harus gerak cepat menghapus peraturan-peraturan lama dan menggantinya dengan yang baru. Nah, kita perlu mengetahui keluar masuknya dokumen dan informasi sehingga kita mengelola baik dan benar. Sebagaimana dalam pengelolaan Al-Quran, tentu bukan kita yang mengelola, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dalam Al-Quran itu sudah tertata rapi firman-Nya, sudah terbagi dengan baik. 30 juz, 114 surat, 6.000 ayat lebih, semua sudah tersampaikan. Ada ayat sifatnya lama, ada ayat yang sifatnya baru, relate dengan masa sekarang ini. Kemudian yang keenam, persiapan sistem dan tim yang unggul. Meja tuh kilometer berapa? Bagaimana dalam surah Al-Baqarah 47 kayaknya, 47 kayaknya. wa'iddu lahum mastata'tu min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamu. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, dan juga musuh-musuh kalian dan musuh-musuh yang kalian tidak kenal, tapi Allah yang mengenal mereka. Ini yang dipertegas adalah siapkanlah kekuatan dalam berperang berupa kuda-kuda, pasukan-pasukan, strategi perang. Nah, ini pun tentu dalam melaksanakan suatu ini, dalam hal ini mungkin lembaga dan keunggulan suatu lembaga terdapat pada sistemnya dan didukung oleh orang-orang atau timnya. Ada sistem, ada orang yang melaksanakan sistem. Persiapan ini perlu dilakukan agar suatu saat siapapun yang menjadi pengelolanya mampu meneruskan dan mengembangkan sistem yang dibentuk oleh para inisiator atau pelopor. Dalam berperang, semua strategi itu pasti disusun dengan baik dan juga dipilihlah orang-orang yang terbaik untuk berperang. Bukan para pengacut yang disuruh berperang, tapi betul-betul pasukan-pasukan jundullah, pasukannya Allah yang terbaik dengan strategi yang terbaik. Kekuatan apa saja harus dipersiapkan dan kuda-kudanya pun yang terbaik pula. Dalam hal ini sumber daya yang kita punya harus yang terbaik, manusia harus yang terbaik. Karena kenapa? Ini akan menjadi sistem yang kuat yang akan memudahkan para penerus kita. Jangan kita katakan juga itu penerus kita nanti juga mereka harus susah, tapi kita harus permudah mereka dengan sistem yang baik supaya mereka nanti tinggal meneruskan saja. Dan yang terakhir, ya, pengambilan keputusan. Dalam surah Al-Imran ayat 159, wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan bermusyawarahlah mereka dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah berazam membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Surah Al-Imran. Dalam pengambilan keputusan harus terapkan dua, musyawarah. Tadi sudah dijelaskan musyawarah. Kemudian setelah terputuskan suatu keputusan, tawakal kepada Allah. Jangan kita hanya bermodalkan ilmu yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, punya, tapi tawakallah kepada Allah. Hasil akhirnya kita kembalikan, apakah berhasil ataupun tidak. Yang penting kita sudah melaksanakan yang terbaik
dan kita sudah serahkan sepenuhnya hasil itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup, manajemen sebagai sebuah konsep dan istilah yang oleh sebagian orang dianggap sebagai sesuatu yang baru sudah ada pembahasan dalam Al-Quran. Meskipun secara sepintas istilah manajemen itu sendiri memang tidak didapati secara gamblang ya di dalam Al-Quran sebagaimana yang kita maknai sekarang. Namun sudah hadir dalam berbagai derivasinya. Seperti tadi, Yudabbirul amr, mengatur serta prinsip-prinsipnya pun terkandung dalam Al-Quran. Kalau kita mentadaburi Al-Quran itu sebenarnya banyak ilmu yang kita dapat. Bukan hanya ilmu-ilmu seputar ibadah, akhlak, akidah, fikih dan sebagainya. Tapi juga akhlak dunia. Bagaimana manajemen? Wallahu a'lam bishawab. Terakhir sekali, manajemen yang baik adalah manajer yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengetahui bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Sekali lagi, yang baik itu adalah manajer yang beriman, bertakwa, mengetahui apa yang harus dikerjakan dan mengetahui bagaimana ya sesuatu itu dikerjakan. Jazakumullahu khairan. Syukran atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada MC Al-Ustadz Fikri Fadilah Hafizahullah. Pak Alihi falyatafadhal. Pertanyaan Aisyah. Baik, para peserta webinar sekalian, masih semangat ya, insyaallah. Ya, itulah tadi penyampaian materi pertama kita yang sangat luar biasa, ya. Dan semoga kita dapat memahami apa yang beliau sampaikan dan semoga dapat mengambil banyak manfaat dari apa yang beliau sampaikan tadi. Ya, dan kami mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Agil Hussein Abdullah SSNPD CPE yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan ini dapat menambah pemahaman dan keberkahan dalam hidup kita insyaallah. Untuk itu selanjutnya insyaallah kepada para peserta sekalian, sebelum kita melanjutkan penyampaian materi kedua, akan ada pemutaran video kembali, pemutaran video tentang bagaimana LPK generasi Fakihudin. Insyaallah akan diputar oleh admin kita. Kepada admin kami persilahkan. Kesempatan tanya jawab. Kesimpulannya, pendidikan populer kebanyakan saat ini itu sebenarnya dibangun dengan visi misi kapitalisme. Ya. Apa itu kapitalisme? Itu pemikiran yang berakar pada keyakinan sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Bagaimana kita menggunakan keimanan kita ini memandang apa yang terjadi pada kita pendunia ini. Ya. Dan hadul insanu bima indahum kita al hayati wal qani wal insan wa ala fatiha jami'iha bima qabla al hayati dunya wa ba'da. Ya. Bahwasanya manusia itu akan bangkit, akan tergugah ketika melihat bahwasanya kehidupan global ini dengan menghadirkan pemikiran tentang kehidupan alam semesta dan manusia dan hubungannya itu dengan sebelum kehidupan ini dan setelah kehidupan ini. Artinya kita ini akan memiliki pemikiran yang khas ketika kita menjadikan akidah Islam, keimanan kita ini untuk memandang pendidikan permasalahan pendidikan. Ya, betul. Nah, ketika sudah lewat di Instagram saya ada pelatihan ini dan saya coba ikuti itu menarik. Coba hujan. Apalagi pelatihan ini saya sekedar ngaji. Tidak hanya belajar belajar tentang menjadi entrepreneur, tapi juga bagaimana menghubungkan dengan keislaman, sehingga tidak sebagaimana Ustaz Ade bahwa menjadi trainer itu poin utamanya adalah ibadah. Itu nggak terpikir gitu ya. Terus ini mikirnya
yang namanya guru pelatih itu ya ujung-ujungnya uang. Kalau semua guru memiliki misi, insya Allah dalam pembelajaran itu tidak akan ada rasa bosan. Karena setiap guru kalau dia memiliki misi dalam mengajar, dia akan terpacu untuk melahirkan metode-metode dalam belajar seperti active learning dan sebagainya. Bahwa program RTK ini bila ada pelakukannya masalahnya luar biasa untuk pengembangan dari para guru-guru khususnya yang ada di Nusantara. Dia juga sebagai Khalifatullah, ya, sebagai Khalifatullah yang mana mereka harus memiliki kapasitas keilmuan untuk mengelola bumi dan isinya, mulai dari pemahaman tentang sains, algoritma, teknologi, informasi, administrasi, astronomi, geofisika, geodesi, dan berbagai cabang ilmu terapan lainnya yang dibutuhkan dalam kehidupan. Ini dua misi penciptaan manusia, dan ini ada dalam sebuah pendidikan, yaitu pendidikan Islam.